하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 여러분. 지민의 풋밀 팟캐스트 Source Inspiration. Putmir Podcast Sound Inspiration. Awal-awal kita ngapain nih ya? Aduh, nggak tahu. Ya, pastinya penonton juga udah tahu. Iya lah ya. Judul segede ini. Aduh, Judulnya tuh tentang apa sih, No? tentang apa tuh? Tentang testimoni. Dan juga live actor. Gugup dia, guys. Gue juga sih. Ya pasti sudah tahu lah ya narasumbernya bakal Ya, siapa kan? Cewek-cewek aja. populer nih, guys. Aduh, Gede banget. Boleh Cici perkenalkan dirinya. Iya. Mulai dari nama, lulusan tahun berapa, dan sekarang itu kesibukannya apa sih? Boleh dari Selin mungkin. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Halo. Selin, bisa dipanggil Selin. Aku lulusan itu tahun berapa sih? Tahun 2025. Kesibukannya sekarang ya kuliah. Kirain dance TikTok. Jadi influencer dong Vera Siti. Oke, halo semuanya. Nama aku Tanesha, bisa dipanggil Esha atau Echa. Aku sama lulusan tahun 2025 tentunya, dan sekarang kesibukan aku tuh jadi pengangguran. Enggak. Aku ini lagi kursus bahasa Belanda. When the people go yelling, I stay with the Nella, I ain't talking a loss. Saya juga kayak kebahan. Oke. Kalau boleh tahu Cici, kuliahnya di mana sih Ci? Sama jurusannya apa? Oh iya tuh, penasaran sih. Iya, penasaran. Kalau aku sendiri itu sekarang lagi kuliah di Semarang, di namanya SU. Kalau kalian tahu itu Sugio Pranoto Catholic University. Yang padus itu, iya nggak sih? Iya. Terus yang luar negeri kan kenalnya di Semarang. Gitu. jurusan. Oh iya. Kenapa Ci? Jurusannya aku ambil jurusan akuntansi bisnis. Anak bisnis. Gila. Masih waktu SMA-nya. Anak pada yuk. Pasti SMA-nya IPS bisnis. Betul. Kalau Cici IPS. Kalau Cici SMA-nya jurusan apa? Aku IPA medis. Dokter enggak ya, Belanda. Ya, bener-bener teknik. Tapi masih nyambung. Oh ya, masih nyambung. Nanti kita mau Oh iya. Kalau di Belanda. Kita aminin dari 1, 2, 3. Amin. Oke, next question. Oke. Jadi hal apa yang paling dirindukan dari masa SMA nih? Dari Cici yang mana dulu dulu deh? ya dulu. Oke deh, aku Oke. dulu. Kalau aku sendiri sih tentu kangen temen-temennya ya, kangen Betul sih, teman-teman, kangen kantin, terus kangen suasananya aja sih gitu. Kalau aku sendiri karena kayak beda banget kan yang biasanya tadi kayak tiap harinya ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba pas udah lulus kayak aduh harus gak punya teman lagi gitu, kayak harus nyari teman lagi. Jadi itu susah banget sih menurut aku. Itu yang Iya. penting. Kalau aku apa ya? Sebenarnya semuanya dikangenin sih. Kayak entah itu dari teman-teman, entah itu dari guru-gurunya, entah itu dari pelajaran-pelajarannya juga karena apa ya, kalau yang aku rasain emang kehidupan yang di sekolah sama yang di kuliah sekarang ini di kampus tuh bener-bener beda banget. Kayak biasanya yang kita ya karena mungkin udah saling kenal juga ya kayak teman-temannya, jadi kayak kalau misalkan di sana tuh kayak kita berasa kayak, wih gue sendiri nih sekarang gitu loh. Jadi gue kangen teman-teman kandung gue nih. Kandung bener. Gitu. Tapi emang bener sih ya, kita tuh kayak masa yang paling kangenin itu masa SMA. Bener sih, bener. Betul banget sih, Setuju. betul banget sih. Jadi takut kuliah. Kok malah takut kuliah? Makanya kalau kalian apa kayak kalian ngerasa kayak ih apa sih SMA gini kayak capek segala macam, itu nikmatin aja please, sumpah. Oke, Sebelum bener ya. kalian ngerasa kayak ih ternyata lebih seru ya SMA gitu. Ya, next. Oke, next question ya. Kegiatan sekolah, guru, pelajaran, ekskul yang paling membentuk karakter di setiap cici-cici semua. Oke. Kalau aku ya,
Kalau kegiatan di sekolah itu udah pasti OSIS. OSIS kan sini OSIS nggak? Aku osis. Iya. Kalau aku sendiri OSIS pastinya. Terus kalau misalkan untuk guru-guru yang paling berharga ya atau yang paling kayak supportive banget itu pasti semua guru di sini tuh supportive ya guys. Bener deh, kayak mereka tuh sangat terbuka kalau kalian mau curhat dan lain-lain gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri yang paling utama itu tentunya guru kesiswaan karena aku paling dekat kan. OSIS juga. Gila, Bu Jenny. Aku bilang Bu Jenny karena istilahnya kayak apa-apa dari awal banget kan sama Bu Jenny, kayak jadi lebih sering banyak curhat sama Bu Jenny satu dan lain hal, jadi kayak ya jauh lebih dekat. Terus apa ya, kayak ya banyak pelajaran yang dapat bisa diambil dari Bu Jenny gitu loh. Gitu. Setuju. Terus apa lagi itu pelajaran. Pelajaran. Pelajaran ya. Di sini kalau pelajaran tuh kalau untuk sekarangnya untuk aku itu pastinya di bahasa Inggris ya teman-teman gitu, dan juga mungkin di pelajaran-pelajaran IPA-nya itu. Tapi ya udah gitu aja sih, kalau pelajaran mah nggak terlalu gimana gitu loh. Dah gitu. Cici waktu SMA ikut ekskul apa aja tuh, Ci? Aku tuh ikut pramuka, terus Bantara. ikut Bantara nggak? Iya, Laksana. enggak, Bantara. Terus aku juga ikut cooking class. Oh, sekarang rame banget sih. Gila, sekarang rame banget. 40 orang ya? 40 orang. Bener. Tapi dari zaman itu udah rame. Iya, dari zaman kita udah ramai. Terus Jadi 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi kan 40 orang tuh, jadi eskulnya 2 bulan sekali. Iya, betul. Iya, waktu kita sebulan sekali. Iya nggak sih dulu Setiap tuh. minggu malah. Enggak. Waktu itu tuh pernah seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kurang lebih 2 minggu. Iya, kurang lebih gitulah guys. Tapi emang dari kita udah rame banget. Tapi iya sih dari dulu emang banyak yang minat sih. Iya, dari dulu banyak banget yang minat. Dan itu paling seru sih guys. Apalagi Iya. kalian ekskul cuma 2 bulan sekali, daripada seminggu sekali ya nggak sih? Kayak maksudnya ya udah cuma 2 bulan 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Itunya gitu loh, terbebaninya gitu. Gitu sih. Eskul mana yang kita udah capek-capek sekolah dapat makan? Bener. Capek nih, Setuju. gue udah capek. Yang penting gue dapat makan. Dapat makan 2 bulan sekali ya. Enggak, itu dapat makannya juga opsional. Bisa bantet, bisa Oh, enggak. iya. Kalau enak, iya, bisa enak bisa enggak. Tergantung kalian Bisa gosong. masaknya. Oke, ke Ciselin. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Kegiatan sekolah, guru, pelajaran, ekskul yang paling membentuk karakter Cici. Aduh, kalau misalkan kayak gitu sebenarnya jawabannya mirip-mirip sama Tanesa kan. Sebenarnya sama Tanesa juga mirip-mirip kegiatannya. Kita tuh selalu berdua guys. CS. Iya. Iya, kemanapun berdua Selalu gitu. kalau itu paling ya OSIS. Terus pramuka, bantara itu juga ngebentuk sih, kayak ngebentuk jiwa kalian kan, maksudnya kayak keberanian kalian, ngebentuk tanggung jawab kalian, disiplin kalian, itu bantara sih. Terus kalau misalkan pelajaran gitu ya, sebenarnya semuanya juga emang ngebentuk karakter semua. Tapi kalau misalkan dari diri aku sendiri itu aku lebih ke Pak Cahyo sih. Ya soalnya kalau buat aku kayak dia kan karena aku nih ngarahnya ke bisnis ekonomi. Oh ya Jadi, benar. Iya jadi juga. belajar- Tadi kan udah cerita ya? Oh iya ya, Pak Jadi bagiku sendiri, walaupun emang beliau ngajar ekonomi, ngajar bisnis segala macam, tapi di saat dia ngajar itu dia tetap kayak ngajarin tentang kehidupan. Jadi kayak dia tuh buat kita tuh kayak lebih melek tentang kehidupan yang sekarang gitu loh. Oh ya benar. Bener kan? Setuju. Kalian ngerasain juga kan? Bener, Rasa bener, banget. bener. Ya udah, iya gitu. Kalau Gak diajar lagi sama Oke guys, gak diajar namanya izin. gitu. Jadi kalau sama Pak Cahyo enaknya ya itu kayak kita tuh bukan cuma diajarin tentang pelajaran, tapi tentang kehidupan kita gitu. Maksudnya tentang kehidupan di luar sana gitu maksudnya gitu. Sejarah juga masuk sih, sejarah. 1998 tuh. Yang krisis itu loh. Ya, krisis moneter. Izin. Bahasanya nyampe sana. Terus apa lagi tadi? Ekskul. Eskul kita juga sama. Sama juga. Sama. Iya. Sekarang juga podcastnya sama lah ya. Iya. Eskul juga tata boga kita. Apa lagi kita eskul?
Pramuka. Nggak ada. Cuma 2 berarti. Iya, pramuka sama tata boga. Itu sih. Itu aja paling. Apa lagi? Berarti next question. Next aja. Oke. Kalau boleh mengulang masa SMA nih, hal apa yang ingin diperbaiki? Waduh. Apa ya? Ini kayak spill the tea ya. Apa ya? Selin dulu deh. Sebenarnya apa ya yang mau diperbaiki? Ini sih lebih kayak mempersiapkan buat masa depan. Kayak jujur aku ngerasa aku tuh kurang prepare gitu loh. Kayak harusnya misalnya dari awal kelas 10 nih harusnya aku udah nyiapin kayak nanti aku bakal kuliah mau di mana, bakal ambil jurusan apa, terus bakal mau misalkan daftar beasiswa apa, bla 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 segala macam tuh harus udah di prepare dari awal kita masuk SMA. Menurut aku karena jujur aku ngerasa aku sekarang ini masih kurang prepare gitu loh yang kayak loh aku kok jadinya di sini gitu. Jadi kayak harus lebih prepare lagi buat menyusun masa depan kalian gitu. Setuju. Kelas. Betul. Kalau aku sebenarnya hampir sama kayak Selin ya. Emang Ya kan bestie guys. Iya, soalnya kayak aku juga sama kayak merasa telat banget untuk prepare segala macamnya gitu. Terus jadinya merasa buang waktu. Dan tapi menurut aku kesalahan satu lagi yang harus dirubah tuh dari semenjak SMA tuh manajemen waktunya. Karena kayak apa ya, kayak kita kan harus udah, apalagi udah makin kelas 12 udah lebih kayak sibuk banget gitu kan. Terus dari dulu tuh kayak manajemen waktunya jelek banget, kayak antara OSIS, antara pramuka, terus tugas-tugas segala macem gitu. Jadi tuh kayak ngebuat kita tuh kayak aduh terburu-buru banget gitu. Keteteran ya? Iya, jadinya keteteran gitu. Tapi selain itu juga emang saya suka nunda-nunda pekerjaan masalahnya gitu. Iya, saya suka menjadi procrastinator, tapi ya udah gitulah kesalahan. itu wajar nggak sih? Wajar Setiap nggak orang sih, juga ya? kayak gitu sih pasti ya. Iya kan? Fun fact juga guys, mereka berdua itu Citanesa itu mantan ketua OSIS. Kok mereka berdua sih? Oh iya benar. Dia. Kok Cici apa tuh mantan departemen apa? Aku di departemen. Oh, departemen 6 kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Oh, Iya. warung Kelihatan jujur. Kan Yes. bisnis guys, emang udah bisnis. Iya banget benar dari awal. bisnis banget. Nih di pikiran dia tuh cuan gitu guys. How to make money. Grandma. Itu film ya? How to make million before grandmother. Iya maksudnya. Udah pada nonton belum Ci? Udah dong. Kok jadi bahas film? Oh iya iya. Kan tutup sinema. Oh iya. Oke. Udah. Ya awkward banget ya. So, kita berdua tuh fun fact, kita berdua tuh first time banget jadi Iya podcaster kan? ya. Masih magang lah guys, Iya, masih magang. lah ya. Saya juga magang, kita berdua kan baru pertama kali jadi narasumber guys. Tenang. Iya. Tapi kayak udah Iya kayak udah Pengalamannya, kebiasa gitu ya sih. benar jadi podcaster sering. Iya kan. Udah lanjut. Kita lanjut aja yuk. Kita langsung next ke life after high school. Yang ke pertanyaan kelima. Kenapa sih Cici itu memilih jalur tersebut? Kayak Cici itu memilih kuliah di bisnis, terus Cici itu memilih untuk kursus bahasa seperti itu. Bahasa apa? Belanda. Belanda apa Inggris? Cici Belanda apa Inggris? Oh, Belanda. Dua-duanya. Kursusnya dua-duanya, tapi tenang. Kita lanjut ke Selin dulu ya. Iya. Kok gitu ya? Iya dong. Apa ya? Kenapa ya jujur? Kamu dulu deh, Sya. Aduh, aku juga belum mikir jawaban. Sumpah aku tuh lagi ngolah jawaban di otak aku tadi Yaudah, guys. kita dulu aja. Jadi gimana guys? Gantian, kita yang nanya nih. Gantian. Nanya apa? Oke. Kalau aku sendiri milih apa tadi? Memilih jalur untuk iya. Aku sendiri milih kursus di sana itu karena pertama dari keluarga. Ya gitu guys, karena keluarga aku kan ada yang di sana. Terus kedua itu ngelihat dari kualitas pendidikan di sana gitu ya. Kayak kualitas pendidikan di sana sebenarnya yang gak jauh beda dengan bukan gak jauh beda sih, maksudnya maaf ya. Beda gitu. Izin ya. Maaf ya, Pak. Tapi maksudnya kayak apa ya? Kayak beda gitu loh kualitas pendidikannya. Terus selain itu juga aku tuh udah mikirin ke depannya tentang pekerjaan, kayak karirnya gitu loh. Karena kan di sini ya 19 juta lapangan pekerjaan itu kan belum ada ya guys ya. Jadi kayaknya lebih
cocok di sana gitu. Terus ya udah sih gitu aja. Terus kayak jadi bisa menjadi pengantar antara keluarga sana dan keluarga sini juga. Gitu. Berarti Cici suka bolak-balik dari Indonesia Belanda Enggak seperti itu. Aku aja baru balik gitu. Tiketnya mahal guys. Aduh maaf banget nih ya, tapi mahal banget izin. tiketnya. Aku juga kemarin baru berangkat, terus ini pulang karena Christmas. Ya nggak sih, sebenarnya lebih kemaksa pulang. Lebih kemaksa pulang karena Christmas, terus mau kumpul, terus ya udah nanti berangkat lagi ke sana. Kira-kira lebih enakan di Belanda apa di Indonesia nih, Ci? Waduh, Aduh, kayak Jujur banget. Oh, boleh. Belanda. Maaf ya. Jujur banget nih. Maaf ya, Pak. Jujur nih ya. Jujur, maaf banget. Tapi enakan di Belanda, guys. Kayak even kalian pengeluaran hidupnya besar, tapi tuh worth it dengan semua yang kalian dapat. Kalian bisa menghirup oksigen tanpa polusi. Ups. Gitu, guys. Maaf ya, guys. Deg-degan ya. Editor. Boleh cut ya. cut. Kalau boleh tahu naik pesawat enak gak sih? Biasa lah guys. Naik pesawat tuh menurut aku ya enak-enak aja, cuma bosen gitu. Kayak tapi enggak, kalau di dalam pesawat tuh kalian bisa main game. Ada TV game-nya gitu, kayak ada remote Mobile kayak gitu. Enggak Mobile Legends juga sayang. Mobile Legends enggak bisa ya. Tapi kalian bisa main game, nonton. Jadi kayak enggak terlalu membosankan sebenarnya. Cuma capek sekarang gitu. Ada nih Traveloka. Yuk. Ayo. Belanda. Indonesia. Mana kok gini? Oh betul, next lah. Udah. Ini Oke, nih dijalin. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa nih. Kenapa Cici memilih jalur kuliah di ini, jurusan ini? Kenapa? Karena dari awal emang dari awal aku ranahnya ke arah bisnis sih. Karena emang suka bisnis, emang namanya juga hidup kan butuh cuan Betul, ya. Duit. Jadi karena aku suka duit. bener sih, kita juga. Pasti aku suka duit. Bener. Ya karena aku suka duit, jadi aku ngambilnya ke arah bisnis, terus ngambil akuntansi ya karena aku pengen tahu gimana cara buat ngolah keuangan tuh gimana sih, cara buat laporan keuangan dengan baik dan benar tuh seperti apa, biar bisa manage uang aku tuh nanti gimana. Dan kenapa aku ngambil jurusan, ya pokoknya tadi itu kan. Kenapa kuliahnya di situ? Karena kebetulan orang tua aku lebih prefer aku ke swasta, jadi ya aku lebih milih ke SU itu karena kebetulan juga dia akreditasinya bagus, akreditasinya unggul, jadi ya jadi aku ke situ deh. Oh, swasta ya? Aduh, Iya. pengen nanya jalur SNBP apa SNBT? Dulu kita SNBP. Iya. Dulu kita SNBP kok, cuma gak keterima aja. Iya gitu. Izin. Terima kita ya, izin. Gak apa-apa. Berjuang dulu. Iya, berjuang dulu kok. Next question. Next aja lah ya. Oke. Oke, boleh. Mana tadi? Tantangan terbesar setelah lulus SMA apa nih? Siap. Siap. Tantangan terbesar dari apa aja dulu nih? Setelah lulus SMA, tantangan terbesar Cici kayak gimana? Mungkin pas awal kuliah kali Betul, ya. betul, Pas betul. awal kuliah gitu. Atau enggak pas SMA gitu ada tantangan di mana? Kan judulnya Life After. Oh, after. Oh iya benar. Ya ampun. Dia pengen dorong. Oke. Santai. Santai. Tantangan ya. Tantangan aku sih lebih ke ini sih, cara biar kayak aku bisa beradaptasi sama yang lain. Karena bener-bener kayak bener-bener kayak aku mau mulai kehidupan yang baru gitu loh, kayak aku nggak tahu kenal siapa, kayak baru kenalan, sudah ketemu sama banyak teman, banyak orang di kuliah itu, terus kayak gimana caranya aku bisa beradaptasi sama mereka, gimana caranya aku bisa beradaptasi sama perkuliahan, sistem kuliah tuh kayak gimana sih, ternyata kayak oh my god. Buat geleng kepala, guys. Ternyata kuliah tuh kayak oh ternyata kuliah kayak gini ya, kayak oh my god. Gitu, gimana cara aku beradaptasi aja sih tantangannya. Tapi ya puji Tuhannya sekarang udah bisa lah adaptasinya udah bisa. Pelan-pelan lah ya, bisa. Pelan-pelan ya. Kalau aku sama cara beradaptasi, cuma menurut aku lebih berat karena
kendala bahasa. Iya. Kendala bahasa, even mereka ngomong bahasa Inggris, cuma mereka tuh nggak seterbuka itu loh sama orang baru gitu tuh, kayak jadi susah banget dapetin teman. Terus selain kendala beradaptasi sama orangnya, sama lingkungannya, karena pas aku kesana tuh kebetulan cuacanya tuh lagi ekstrimnya, kayak jadi siang tuh bisa 23, terus udah gitu kayak nanti sorenya itu bisa kayak 10 derajat gitu, jadi kayak beda banget gitu kayak cuacanya. Jadi ya saya sebagai orang Indonesia, aka orang Cirebon ini yang biasanya 32 derajat ya guys, tiba-tiba ke 20 derajat tuh kayak aduh gitu, terus tiba-tiba 10 derajat kayak wah gitu ya. Jadi ya itu sih, sama orangnya sama lingkungannya aja sih kalau aku tantangannya. Culture shocknya? Culture shock Bener-bener di negara orang Boleh gitu. jadi podcaster. culture nih, ini buat kalian shock banget sih menurut aku ya. Jadi guys, kalau kalian ke Belanda terus kalian main ke rumah teman kalian atau ke rumah keluarga kalian nggak harus lepas sepatu. Kan kalau di Indo kan harus lepas sepatu. Betul, Sopan kan, Nah, sopan kan sopannya lepas sepatu. Nah, ini nih kalian nggak harus lepas sepatu, guys. Jadi kalian bisa masuk aja pakai sepatu kalian yang kotor itu ke dalam. Even dalam rumahnya tuh isinya karpet gitu loh. Jadi mereka nggak peduli gitu. Terus udah gitu, misalkan kalian pergi nih janjian ke rumah teman kalian gitu, misalkan jam 5 sore. Nah, kalian tuh misalkan datang ke rumah temennya kan takut telat ya. Misalkan di jam 4.50. Nah, kalian tuh harus nunggu di depan dulu 10 menit. Jadi pokoknya nanti jam 5 teng kalian baru boleh ngebel gitu, kayak ngebel, oh datang nih orangnya gitu. Jadi kalian harus nunggu 10 menit. Jadi pokoknya harus bener-bener pas banget. Terus misalkan mereka lagi mau dinner di jam, misalkan kalian datang jam 5. Mereka tuh dinner biasanya jam 6 sore. Terus kalian gak diajak dinner nih, kalian harus pulang. Iya, bener, kayak misalkan kalian gak diajak dinner, kalian harus pulang. Harus peka ya, harus Iya, peka sama diri sendiri. gitu. Jadi kalau misalnya kalian yuk dinner gitu atau apa, kalian boleh dinner. Kalau mereka nggak ada basa-basi ya udah lu pulang gitu. Lu siapa yang mau dinner di rumah gue? Gitu. Iya. Lebih kasar. Lebih enak ya. Tapi aku penasaran kan tadi katanya sepatunya nggak boleh dibawa masuk. Kalau misalnya sepatunya misalnya nginjak kotoran gitu gimana? Oh, itu aku nggak tahu ya. tapi gini guys. Di Belanda itu jalannya bersih banget. Jadi kayaknya untuk menginjak kotoran tuh kayak jarang gitu loh. Kayak iya, kayak karena orangnya juga kalau bawa anjing tuh pasti mereka take responsibility sama dognya gitu. Gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya. Oke. Aku tuh penasaran, coba Cici ngomong bahasa Belanda. Tuh. Bonjour. Bonjour. Itu Perancis. Ini apa sih kalau ininya? Halo? Hoi. Hoi. Ik ben Sha. Ik ben 19 jaar oud. Leuk je te ontmoeten. Apa tuh artinya tuh? Gila. Apa tuh artinya tuh? Artinya senang berkenalan. Ya. Aduh, sampai mana ya? Langsung amnesia ringan. Tadi sampai mana kan jadi lupa. Cici ngomong bahasa Belanda gak sih? Habis itu Abis itu aku pertanyaan. jatuh. Aduh, ini malu banget ya. Oke, next pertanyaan. Next pertanyaan ya. Hal yang sekarang itu disyukuri dari masa SMA. Kamu dulu. Itu jangan serang-serangan dong. Kan pertanyaan susah ya. Hal apa tadi yang paling disyukuri? Iya. Hal yang paling disyukuri karena aku bersyukur kalau aku sekolah di SMA Pertanian Malang. Wajib ya. Hey. Cut gimana ini? Enggak kok guys. Aku juga sama sih bersyukur. As always sama. Bersyukur karena kita bisa ketemu di SMA Pertanian Malang. Boleh. Enggak sih. Orang aku ketemu dia dari PG di sini. Guys, tolong Putir jadikan kami BA. Alias kita dari TK di sini guys. Gila sepuhnya berarti. Iya dari PG Ya, di sepuh sini. banget ya. Oh my god. Oke. Oke. Apa disyukurin apa jadi? Kita bahkan gak menjawab pertanyaannya, gila. Oh my god. Hal yang disyukurin apa ya?
bersyukur sih karena di sini orang-orangnya baik-baik. Karena ya karena kita sekolah di SMA Putra Mala, terus kita ketemu orang-orangnya ternyata pada baik-baik, pada welcome, terus pada kayak oh my god. Apalagi kita. Apa kita? Oh iya. Sinergi banget. Bersyukur. Sama sih kayak maksudnya di sini nih ternyata apa namanya? Aduh lupa lagi. Apa? Kelompok di sini tuh kelompok di sini tuh kayak menjalin healthy relationship gitu antara teman, antara guru dan lain-lain, kayak nggak ada bullying, nggak ada lain-lainnya gitu. Ya gitu sih. Terus kan di sini sangat mengedepankan attitude ya guys. Betul banget. Jargonnya apa jargon? Jargon apa ya? SMA Putra Mala bersinergi. Kepanjangannya Apa pertanyaannya? berak bersih Berakhlak, cerdas, mandiri dan berbudi. Berbagi. Ayo. awas jatuh lagi. Dan berbagi. Ada berbagi. Nah itu. Gue lupa maaf loh. Maaf. Sinergi. Bersinergi. Ya, oke. Udah. next. Oke, next. Skill apa sih yang wajib Dibaca dipersiapkan? dulu tips untuk adik kelas. Tips untuk nih. adik kelas. Skill apa yang wajib dipersiapkan sejak SMA? Skill. Yang paling penting. Oke. Paling penting adalah public speaking. Itu sangat penting dan sangat dipakai di dunia manapun. Mau dunia sekolah, mau dunia kuliah, dunia luar, dunia angkasa, bla bla bla. Tumas ya. Itu sangat penting. Public speaking itu sangat penting teman-teman, sangat dipakai dimanapun kalian berada. Betul banget. Penting banget. Setuju. Terus skill yang kedua adalah apa ya? Oke, skill keduanya aku ya. Skill keduanya itu manage waktu. Betul banget. Itu harus karena kemana-mana kalian nanti maksudnya nggak cuma di luar ya, di Indo juga pasti kalau orang on time tuh lebih dihargai deh. Betul. Gitu. Jadi manage waktu itu. Betul. Itu. Terus ketiga apa ya? Skill Sosialisasi mungkin ya. Sosialisasi. Iya, bersosialisasi. Oh iya, bersosialisasi. Iya kan? sosialisasi apa nih? Iya. Kan Soalnya- jadi sok kenal aja gitu. betul. Kita kan juga makhluk sosial gitu ya. Iya. Benar kok. Bener. Bener. Nggak salah. Benar-benar kita harus bisa bersosialisasi maksudnya. Iya, Iya, bersosialisasi. benar-benar beradaptasi dengan dunia luar. Iya. Gitu sih. Sudah? Sudah. Oke. Ya, Next. Pesan motivasi untuk adik-adik kelas nih yang sedang galau tuh menentukan untuk masa depannya. Pesan. Aduh, saya tuh nggak punya pesan soalnya saya tuh udah salah gitu deh. Enggak. Menurut aku pesannya jangan mudah menyerah, terus jangan takut untuk mencoba gitu loh. Kayak ada beasiswa apapun ikutin aja pokoknya. Nanti kalian cari yang paling best gitu loh. Kayak jadi jangan takut untuk misalkan nyoba ini dan please jangan ngikutin apa kata temen guys. Betul. Itu karena nanti kalau ngikutin apa kata teman gak sesuai passion kalian tuh setengah-setengah ngerjain, apalagi kalau udah mulai kerasa berat gitu ya. Aduh, kayak daripada nanti kalian buang-buang duit ya guys gitu sih. Langsung ya, next. Apa pertanyaannya? Motivasi. Motivasi. Oh, Yang galau. motivasi. Apa ya, pokoknya kalian tuh nikmatin aja masa-masa sekarang ini, terus belajar yang benar, terus Bentar. Maaf banget. Untuk yang galau memilih masa depan. ya kan maksudnya Tapi belajar yang nggak, benar Pak. biar bisa Oh iya benar. kita kan harus Iya. prepare gimana Maaf coba? ya, otak akunya nggak nyampe soalnya. Maaf ya. prepare dulu dengan cara belajar yang benar. benar. Terus harus nyiapin kira-kira apa namanya, kita ini ke depannya pengen ngapain, harus ada persiapan dengan matang gitu loh. Terus ya bener sih, kayak jangan gampang nyerah, terus mau coba terus. Karena jujur dulu emang aku ada di posisi kayak gitu, kayak aku galau, kayak aku harus mau kemana nih, karena aku udah daftar banyak PTS berarti. Aku udah daftar banyak PTS, ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, ada yang di mana lagi ya daftar ya? Mana lagi ya? Ya pokoknya di Dan seluruh ya betul, dan Banyak daftar PTS deh. Heeh. Pada akhirnya aku memilih buat memutuskan kayak yaudah aku kesini gitu. Jadi kayak sebenarnya mending kalian tuh harus lebih prepare lagi gitu sebelumnya, kayak buat aku tuh mau pilihnya ke
sini gitu loh, Iya, bukan iya. ke sini gitulah pokoknya. Menurut aku mulai dari kelas 11 sih kayak harus udah mulai Kelas difix. 10. Enggak. Kelas 10 Kelas 10 udah tuh siapin. bukan. Menurut aku ya, Oke, silakan ayo. Balik, gini. balik. Untuk kita di tengah. menurut aku kelas 10 tuh kayak mereka tuh masih explore gitu loh antara mau masuk mana gitu. Iya, tapi harus udah nyiapin. Tapi nggak apa-apa, itu opinion dari Oh iya, benar, setuju. nggak apa-apa. Kok jadi ribut kita? Janganlah ribut kita. Itu logat Belanda bukan? Saya ini baru berapa bulan di sana belum ada logat-logat. Boy. Itu logat apa ya? Logat Batak. Oh, Cici ada campuran Batak. Ini baca. Makin nanya Lanjut, Batak. lanjut. Tapi kita udah masuk ke penghujung. Aduh, iya. Aduh, di belakang kamera kayak udah. Takut lebih ribut kali Iya ya. kan? Jadi langsung aja. Lebih heboh. Cita-cita terdekat yang ingin dicapai. Kok jujur banget kalau cita-cita dekat mau jadi orang kaya. Semua orang. Semua orang juga mau. mau lulus aja sih kursus saya itu cita-cita terdekat aku. Kayak biar lebih cepet juga kan. Karena bisa ngulang guys. Doakan aku lulus ya. Amin. 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 Ya. Boleh ke Cici salin. Boleh. Cita-cita aku sama sih, mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, Iya. mau membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua. Banyak. Semua orang pengen sih. Iya. Amin. Amin. Gitu ya. Itu terakhir. Oh, Ini kayak tiba-tiba banget dapet jodoh gitu kayak kaget ya gitu. Karena tahu sih kita nggak jadi. Enggak jadi udah skip. Udah. Ini langsung ke last but not least nih ya pertanyaannya. Satu kalimat penyemangat untuk yang dengar, untuk anak-anak yang dengar podcast ini. Satu kalimatnya banget. 2 paragraf. Gimana satu kalimat? Udah nggak sih boleh sendiri aja. Lama banget sumpah gini-gininya. Sendiri aja deh. Ya udah. Dari siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Aku lagi ngolah nih. Ih, semangat ya. Belum itu Masih ada. semangat ya. Intinya semangat terus buat teman-teman yang di sini. Jangan takut untuk nyoba sesuatu. Kalau misalkan kalian belum tahu hasilnya tuh pokoknya jangan takut buat nyoba sesuatu. Yang penting coba aja dulu walaupun emang hasilnya nggak sesuai yang kalian inginkan, tapi yang penting kalian tuh udah nyoba. Terus pokoknya jangan pernah menyerah. Karena masa depan itu sungguh ada. Gitu. Kalau dari aku semangat terus. Sama jangan pernah menyerah ya sebenarnya. Jangan pernah menyerah. Terus jangan jatuh kalau kalian gagal gitu kayak karena kunci kesuksesan adalah kegagalan. Kegagalan. Iya, jadi kalau kalian jatuh sekali bangkit lagi guys ya. Pokoknya harus tetap semangat. Betul. Tapi Wah, tapi Apa tuh Kak? jangan jatuh di lubang yang sama. Oh iya, belajar dari pengalaman gitu ya. Betul. Pengalaman, guys. Setuju. Oke. Oke. Oke, udah di ujung Udah selesai banget ujung acara ini ya. Oke. Oke. Mungkin kita berdua ingin pamit Undur kepada diri guys. teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast Ya, kami dari pada awal kali ini. hingga akhir. Terima kasih banyak Terima dan kasih. jangan lupa untuk menonton episode-episode sebelumnya dan juga setelahnya yang Ya. akan kami upload. Dan juga kami berterima kasih kepada Cici-cici yang udah bisa Betul. datang, udah bisa diganggu Terima kasih. waktunya, Terima kasih. yang udah bisa mengisikan jadwalnya untuk podcast pada kali ini. Terima kasih banyak ya Cici. Yang di belakang kamera juga makasih. Makasih yang belakang kamera. Tuh, dua, 2, tiga. 3. Putnir Podcast. Sound Inspiration. Dadah. Dadah. Putnir Podcast.